Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Netizen rabarkanet rahimakumullah. Jumpa lagi dalam kajian Al-Quran. Mudah-mudahan hari Jumat Kliwon ini hari yang berkah menjelang Ramadan, dan kita menambah wawasan dalam mentadaburi dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quranul Karim, kitab mulia yang mutlak kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kitab paripurna yang tidak akan ada lagi kitab setelah zaman ini berakhir. Kali ini mengambil sebuah judul yang tentunya sangat menarik bagi yang belum pernah dan bagi yang sudah pernah, untuk menambah keilmuan wawasannya atau wawasan keilmuan. Apa judulnya? Adalah akhirnya terbongkarlah misteri kehamilan Maryam. Kajian Quran surat Maryam ayat 17 sampai 21. Jadi selama ini kontroversi masalah kehamilan Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam, itu masih menjadi perbincangan di kalangan publik. Tapi Al-Quranul Karim sebagai kitab paripurna telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya siapakah sebenarnya atau kenapa Maryam sampai hamil dan melahirkan Nabi Isa sementara tanpa seorang ayah. Inilah ayat-ayat yang akan kita kaji. Pertama adalah Quran surat Maryam ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaron sawiyya. Lalu dia memasang tabir. Maryam maksudnya memasang tabir yang melindunginya, karena Maryam itu selalu beribadah di tempat ibadahnya. Memasang tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi sejak remaja sudah balik, Maryam selalu menyendiri di tempat ibadah, beribadah kepada Allah. Sampai-sampai suatu ketika ada makanan yang langsung dari Allah, min indillah. Itu semuanya adalah kehendak Allah. Jadi semuanya adalah keistimewaan Maryam ibundanya Nabi Isa. Nah, setelah Jibril datang, ini menurut tafsir Ibnu Katsir, Jibril datang kemudian meniupkan roh lewat baju kurunya sampai mengalir ke bawah, masuk ke dalam farjinya roh itu. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir, yang sebenarnya wallahu alam hanya Allah yang tahu. Setelah Jibril datang, kemudian Jibril berkata kepada Maryam dalam ayat berikutnya, qalat ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Nah, sebelum Jibril menceritakan, Maryam sudah ketakutan. Maryam berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Maryam khawatir kalau diperkosa oleh laki-laki yang menamakan dirinya sebagai manusia sempurna, yaitu Jibril. Dan sehingga Maryam berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Tapi harapannya Maryam yang datang adalah orang yang bertakwa, yang tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau menyentuh, tidak mau menggoda. Nah, kalau sekarang ya langsung tubruk begitu. Jadi Maryam berlindung kepada Allah dan berdoa semoga orang yang datang di hadapannya orang yang takwa. Selanjutnya ayat berikutnya, qala. Ini Jibril menjawab apa yang
dikhawatirkan oleh Maryam. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman syaqiyya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci. Nah, ini lebih kaget lagi Maryam, bahwa katanya akan mendapat anak laki-laki yang suci. Ini Jibril berkata. Jadi Maryam akan mendapat anak laki-laki yang suci. Lebih heran lagi, karena dia selama ini belum pernah tersentuh oleh laki-laki tipe manapun dari bangsa manapun. Kemudian Maryam menjawab, qalat anna yakunu lil ghulamu walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Dia Maryam berkata, bagaimana mungkin mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Nah, kata-kata yamsasni ini menyentuh, wanita disentuh oleh laki-laki, ada yang menafsirkan wanita disetubuhi oleh laki-laki, ada yang menafsirkan hanya arti hakiki, artinya ya menyentuh biasa. Tapi kalau dalam hal ini yang dimaksud menyentuh menurut para mufasir ya berhubungan badan. Tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku. Walam yamsasni bashar. Dan aku bukan seorang pezina. Dan Maryam memang bukan seorang pezina. Kenapa mau punya anak? Kemudian Jibril menjawab, qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyinu wali naj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amram maqdiya. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang mudah dan sudah diputuskan. Jadi jangan heran, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Nothing impossible to Allah Ta'ala. Jadi ini kejadian hamilnya Maryam adalah semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan bahwa hanya dengan kun fayakun Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan apapun yang dikehendaki. Dan sekali lagi bahwa Nabi Isa alaihissalam menurut keyakinan agama Islam adalah bukan anak Allah, karena Allah tidak pernah beranak, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Nabi Isa adalah kehendak Allah. Allah mengutus malaikat Jibril memberitahukan kepada Maryam bahwa dia akan hamil dengan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka hanya dengan kun maka terjadilah semuanya. Demikian, mudah-mudahan menambah wawasan kita dan kita senantiasa meyakini bahwa Allah adalah Esa, tiada Tuhan selain Dia, dan Maryam adalah wanita suci, Nabi Isa alaihissalam adalah putranya yang atas kehendak Allah sebagai manusia yang akan diutus jadi nabi, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Itulah yang harus kita yakini, dan kita juga harus tetap konsisten istiqomah memegang iman dan Islam sebagai kunci masuk surga. Tanpa iman dan Islam maka kunci surga takkan pernah terbuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Afu minkum. Semoga manfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.